sekarang banyak orang yang ngelihat ayah gue itu udah sukses gitu sebagai pejabat gitu ya, duduk di kursi yang nyaman, ngurusin keuangan negara karena emang kepala bagian keuangan di sekretariat dewan. Tapi gak ada yang tahu tuh kalau misalkan ayah gue ini pernah jualan gitu ya, pernah ngewarung dan pernah ngerasain gak punya apa-apa demi gue sebagai anaknya bisa makan gitu. Nah hari ini gue gak mau bahas jabatan, tapi gue mau nanya satu hal. Gimana caranya seorang laki-laki bisa bertahan 25 tahun menghadapi badai rumah tangga, ekonomi yang hancur, tapi tetap berdiri jadi pahlawan tegak buat keluarganya gitu. Nah kalau lo ngerasa hidup lo berat ya sekarang, lo harus dengerin obrolan gue sama mentor gue, sama bapak gue sendiri. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama nih. Ayah inget gak momen paling berdarah, momen paling menyakitkan gitu pas dulu masih jualan atau warung, pokoknya pas di titik terendah gitu, dan apa yang ada di pikiran ayah pas duit gak ada tapi kebutuhan saya sama kakak saya itu numpuk gitu? Oh, jadi agak sedikit flashback. Cuman ada beberapa momen yang mungkin nggak akan sampai lupa pada saat Dede usianya masih kalau nggak salah 6 atau 8 bulan lah. Kakak waktu itu udah bisa jalan umur 1 tahun. Ayah sama si mama itu nyewa di perumahan. Pada saat tertentu tidak punya uang sama sekali. Susu SGM pun tidak kebeli. Mikir tengah malam itu udah dari maghrib itu dikasih air teh manis ya, tapi pada saat malam ada sama siapa dikasih teh manis, sama siapa? Sama si mama. Oh, sama si mama. Nah pada saat sekitar 10:30 ayah lagi ngelamun sambil rokok juga. Itu dulu bikin tuh rokok itu, ada toko Sawargin ngelinting sendiri. Jadi ada bungkusnya gitu, beli sendiri, nyetak sendiri. Saat ngerokok di belakang kontrakan itu, di kamar mandi itu ada sumur pompa yang kepake. Akhirnya waktu itu inisiatif cuman berbekal kunci Inggris, kunci 10 dibongkar tuh si mesin pompa itu. Pagi-paginya dijual, kalau nggak salah itu di kilo itu laku 75.000 itu. Jadi kalau dulu 6.000 kalau nggak salah si susu SGM itu 6.000 atau 8.000 lah yang ukuran kecil. Berarti itu benar-benar nggak pegang uang ya? Nggak pegang uang sama sekali. Nggak pegang uang banget? Nggak. Makan? Ya cukup untuk makan hari itu saja. Tapi akhirnya pagi-paginya bawa kantong gede, dimasukin tuh si mesin pompa yang bekas itu, dimasukin ke tas. Sebelum ngantor pergi dulu ke tempat rongsok, jual dulu itu kan. Jual dulu, kejual, baru beli susu, terus beli beras dan lain-lain. Itu momen yang mungkin sampai sekarang bikin, kadang kalau sendiri bikin air mata berlinang. Gitu. Jadi itu momen yang paling menyakitkannya itu ya berarti? Ya bukan meyakin, ya tergantung kita menyikapinya sih. Ada beberapa hal yang menyakitkan kadang-kadang menjadi sebuah motivasi bahwa jangan sampai terulang lagi. Nah tadi kan tadi kan disebut ada momen ketika ngelamun gitu ya. Nah itu apa yang ada di pikiran ayah waktu itu ya? Yang ada di pikiran bagaimana caranya dengan kondisi waktu itu masih kalau subuh itu ayah itu sebelum ngantor itu karena dikasih kendaraan kol buntung sama atasan itu ngakut dulu tukang tempe tuh ke Pegadaian. Nah tukang tempe di Kopti itu berangkatnya jam 11 malam sampai jam 2 ada di pasar Pegadaian. Pada subuh pulang jam 7 ngantor gitu. Jadi setiap hari begitulah selama setahun lebih. Ngantor berarti udah PNS ya? Belum. Ngantor di mana tuh? Di dinas peternakan, jadi tenaga kontrak dulu itu. Gajinya cuma 300.000 gitu. Jadi itu momen pada saat yang ada di pikiran itu adalah bagaimana caranya mendapatkan uang tapi tidak kemudian kita bertindak hal-hal yang menjadi misalnya jadi kriminal gitu ya. Menjadi kejahatan gitu, enggak. Untungnya mungkin kalau kita berpikir baik, Allah selalu memberikan jalan yang baik juga. Kebaikan akan mencari jalannya sendiri.
Jadi ada tuh mesin pompa tuh. Jadi kepikiran ke mesin pompa itu berarti. Ya mesin pompanya udah nggak kepake kan, udah rusak ya. Ini kayaknya nih payu nih kalau dijual gitu. Berarti ketika momen berdarahnya itu ketika tidak punya uang dan anak-anak itu kebutuhannya adalah susu gitu ya. Ya itu kebutuhan pokok kalau dulu. Dan akhirnya kepikiran untuk ngejual mesin pompa yang udah rusak gitu. Udah rusak. Wah itu menarik banget tuh ya. Apa gak kebayang gitu itu gimana gitu ya. Ya. Untungnya gimana kalau nggak ada Sebetulnya mesin pompa? banyak yang kadang juga satu hari nggak makan gitu, tapi ya struggle ya, harus ya menerima saja, menjalani. Ya kadang waktu masih muda mah aya nafsu, aya ambek, kadang oke kita berprasangka yang nggak baik ke Allah kok begini-begini, tapi setelah sejalan waktu ya kita bisa menjalaninya gitu. Dan kebayang juga tuh kalau misalkan lagi ngelamun gak ada mesin pompa terus aja ngelamun berarti. Tapi itu tadi kan kadang-kadang apa namanya seperti Tuhan selalu ada bersama orang-orang yang baik. Jadi kalau kita berpikiran tidak baik, pasti Tuhan memberikan jalan. Intinya rezeki udah diatur berarti. Sudah diatur. Rezeki sudah diatur, nggak usah pusing Sudah berarti. diatur ya. Tapi ikhtiar itu kewajiban. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pernah nggak ya ngerasa kayak ketika tadi ngelamun tuh ya, kayak ngerasa nyerah aja gitu. Terus nyerah aja terus ya udahlah jadi orang biasa aja gitu. Apa yang bikin Bapak tetap mau bangun pagi, mau berjuang lagi setiap harinya gitu, sehingga akhirnya mencapai di titik sekarang yang menjadi kepala bagian keuangan gitu? Ya apa namanya itu sudah menjadi pilihan hidup. Ayah menikah pada saat belum punya sama sekali pekerjaan yang tetap. Kemudian apa namanya dulu waktu multimedia belum seramai sekarang, akses untuk mencari bisnis yang mudah atau yang tidak bermodal itu sulit, karena memang ayah dididik sama ayah ya sama bapak dulu itu tidak bergantung kepada orang lain, jadi harus berusaha sendiri gitu. Berarti motivasi sampai sekarang itu adalah gimana caranya bisa bekerja dengan hasil usaha sendiri gitu? Ya bagusnya kita laki-laki itu kelak sendiri kata Iwan Fals. Jadi kita harus berjuang mencari jalan penghidupan sendiri. Jangan berpangku tangan kepada orang siapapun itu. Kita mintalah, salah satu syariatnya kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya motivasinya adalah jangan manja. Jangan manja, jangan bergantung pada orang lain. Jangan. Berusaha. Kita bukan pewaris tapi perintis. Perintis ya. Terus selanjutnya nih. Buat anak muda nih ya, Gen Z sekarang tuh kan gampang burn out. Kerja dikit gak lama dia bosen, terus kayak aduh ini capek banget, ganti kerjaan. Nah, menurut ayah apa mentalitas yang hilang nih dari generasi Dede? Ada perbedaan, zaman berubah. Mungkin ayah atau teman-teman seangkatan ayah yang lahir di generasi tahun 70-an atau 90-an di mana media gadget itu belum terlalu ini, salah satu indikasinya adalah insting mendengarnya lebih tajam. Contohnya begini, kalau dulu jarang kita melihat TV aja di kampung itu cuman jarang lah orang punya TV. Jadi lebih banyak mendengar radio. Kalau radio mungkin di tahun 80-an pada saat ayah usia SD itu udah banyak. Jadi dengerin berita, dengerin cerita sandiwara itu di radio. Akhirnya contoh-contoh yang ada di cerita sandiwara radio, di berita itu, insting kita mendengar kita itu lebih tajam. Artinya bahwa generasi ayah itu lebih banyak mendengar. Jadi kalaupun ada orang di atas kita atau orang yang lebih berpengalaman ngomong, pasti kita dengar. Tapi kalau generasi sekarang karena gadget, insting mendengarnya kurang. Sekarang orang belajar, contoh aja belajar musik, kita tinggal buka YouTube, orang bisa. Dulu kalau belajar musik kita nyetek kaset tuh. Kalau yang tidak kursus ya, jadi artinya bahwa salah satu indikator perbedaan zaman antara generasi ayah dengan generasi Gen X sekarang, Gen Z sekarang itu adalah salah satunya menurut ayah adalah insting mendengarnya
yang berbeda, sudah beralih kepada lebih kepada audio visual. Jadi selain mendengar mereka banyak melihat. Gitu. Mungkin juga semakin mudahnya informasi didapat gitu ya, membuat generasi sekarang tuh kayak lebih malas gitu ya. Betul. Oke, berarti jangan malas ya, karena zaman dulu gimana coba bayangin, sekarang kan udah gampang gitu ya. Zaman dulu gimana mau nyari informasi gitu ya, susah banget gitu kan. Sekarang kita udah gampang banget, masa kita lebih itu ya, lebih malas gitu ya daripada generasi dulu yang bahkan informasi aja susah didapat gitu. Nah sekarang ada pertanyaan yang menarik banget nih ya. Anaknya dulu pernah jualan ya, sampai tadi bingung gitu, nggak punya uang gitu kan, sampai ngejual pompa air tadi kan. Nah itu kan ada transisi ya, ketika ayah nggak punya gitu, sampai akhirnya ke ayah sekarang yang ya bisa pengen, yang ayah pengen tuh gampang gitu beli gitu kan. Nah itu transisi awalnya gimana ya? Apa yang ayah rasain ketika ayah udah punya semuanya gitu? Tidak ada yang berubah sebetulnya. Artinya bahwa ini yang namanya prinsip ya, prinsip hidup. Kita harus hargai proses perjalanan apapun itu. Artinya kalau orang memulai hidup dari nol, ketika sampai pada level tertentu dia harus tetap ingat pada saat level-level di kehidupan di bawahnya sebelumnya. Artinya ketika kita sudah mencapai level ini, misalnya dulu susah beli ini beli itu, sekarang mudah, juga tidak kemudian membuat kita harus memperlihatkan ke orang. Mungkin akan tidak terasa, misalnya kalau sekarang beli sepatu atau beli apa juga gampang, tapi tidak untuk ditunjukkan ke orang juga bahwa kita lebih mampu, enggak. Cuman cita-cita dulu ayah sih pengennya banyak beli alat musik, karena sebetulnya pengennya dulu sekolah di musik, cuman sama kakek dede nggak boleh kan. Jadi pada saat mulai bekerja pun suka nabung, atau ada milik rezeki lebih beli alat musik dicicil. Akhirnya kan jatuh genetiknya ke si kakak kan suka musik. Artinya secara proses perubahan transisi itu tidak terlalu dialami secara ekstrim di diri ayah. Artinya ya dijalani saja hidup seperti air yang mengalir. Jadi dulu nggak punya, sekarang nggak punya, kalaupun jadi nggak punya lagi. Dulu punya motor, sekarang misalnya ada kendaraan yang lebih, mobil, tiba-tiba jadi nggak punya, ya biasa aja. Dan ayah lebih banyak pakai motor juga kan, jadi kalaupun keluar kota baru. Jadi nggak ada yang berubah. Ya hidup harus seperti itu, sederhana itulah menyikapi hidup. Pelajaran yang bisa kita ambil, dan saya sebagai anaknya, itu adalah kerendahan hati. Jadi kalau kita udah rendah dari awal, mau kita tinggi mau kita turun, ya kita biasa aja gitu ya. Jadi nggak berlebihan, nggak gimana gitu. Dan itu saya sebagai anaknya enak sebenarnya. Jadi ketika punya, ya alhamdulillah. Ketika enggak juga, ya udah biasa gitu kan. Biasa kita mah. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih ya. Ayah kan sekarang megang jabatan keuangan di Sekretariat Dewan nih. Keuangan nih, ini hal yang sangat sensitif nih ya. Gimana cara ayah jaga integritas? Godaan duit itu kan panas banget nih, godaan yang sangat-sangat menggiurkan gitu. Itu gimana ya? Jadi ada mentor ayah waktu diklat pendidikan barang jasa itu, ada 4 prinsip hidup untuk ASN ya. Sama halnya juga jadi karyawan yang lain. 1, tidak menerima yang bukan haknya. Kemudian tidak membuat kegiatan yang fiktif kalau di pemerintah. Itu saja sudah. Artinya yang tidak menerima bukan haknya teh, kalau misalnya di pemerintahan mah, kalau pengelolaan keuangan negara, serupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Ya kita harus lebih hati-hati. Zaman sekarang mah aturan terkait korupsi itu sudah semakin ketat, susah. Kalau PNS mau kaya atau mau lebih atau mau hidupnya lebih dari orang lain, ya harus berusaha di luar itu. Mau, karena ayah mah bukan seorang pengusaha, nggak punya modal, ya usahanya menjual jasa. Jadi konsultan di Jakarta, kebetulan kan teman butuh atau banyak orang yang butuh treatment terkait misalnya pengadaan, ya kita bantu. Ya ala kadarnya belum seprofesional. Nggak tahu kalau sudah pensiun ya mungkin akan buka kantor khusus konsultan. Tuh. Intinya adalah memegang omongan, tidak mengambil hak yang bukan hak kita. Yang bukan gitu hak ya. kita. Memegang omongan itu emang sulit sebenarnya ya. Ya komen. Omongan itu adalah hal yang sulit dipegang sebenarnya. Iya betul. Cuma itu tergantung tanggung jawab kita sebagai manusia ya. Ya. Nah sekarang Dede mau lanjut ke
rumah tangga nih ya. Ya. Kan ayah udah 25 tahun ya. Ya. Berada di rumah tangga gitu. Nah, 25 tahun ini ya. Jujur nih ya. Apa ujian terberat laki-laki dalam pernikahan? Laki-laki itu punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Laki-laki itu seperti halnya dalam Al-Quran punya hak untuk memiliki istri yang sah ya, tapi tidak berbuat zina kayak yang lain-lain. Kalau mau ditambah ya nambah, tapi ya itu dengan segala konsekuensi. Tetapi yang terpenting bahwa apapun itu rumah tangga yang ayah bangun itu ya harus tetap dipertahankan juga. Artinya rumah tangga itu bukan untuk hari ini saja. Menjelang usia 50 sampai dede besar, dede menikah, ya harus tetap kita jaga sebisa mungkin. Sekalipun ada badai itu ini, prinsip ayah tetap, ya saya harus tetap mempertahankan rumah tangga ini gitu. Jadi ujian terbesarnya adalah? Ya banyak ujian terbesarnya, tapi yang kalau laki-laki ada beberapa hal ya dalam keterangan Al-Quran juga. Ada harta, setelah harta ada itu pasti godaannya adalah selain harta ada tahta ya, wanita terutama. Tapi bagaimana kita menyikapi itu sebijaksana mungkin, menjaga semuanya untuk tetap berjalan baik-baik saja. Walaupun pilihan yang agak berat untuk laki-laki itu misalnya hidupnya jadi punya pilihan lain misalnya gitu, kehidupan rumah tangganya agak berat. Jadi contoh-contoh yang kurang baik jangan dicontoh dari ayah. Yang baiknya silahkan ambil oleh dede, kakak ke depannya. Tapi apa yang ayah jalani, ayah sudah merasa bahwa ini sudah jalan hidup. Jadi ya nikmati saja. Berarti ujian terbesarnya adalah dengan banyaknya ujian itu sendiri. Iya, banyaknya ujian sendiri. Dan untuk tanggung jawab ayah sebagai untuk tanggung jawab ayah untuk menjaga si rumah tangga itu sendiri. Iya. Dengan banyaknya ujian-ujian itu. Ya, betul. Berarti itu sulit berarti ya sebenarnya. Mungkin tidak akan semua orang bisa menjalani itu. Banyak teman-teman ayah yang hancur di tengah jalan, yang tidak menjaga gitu ya. Yang tidak menjaga. Apa dilepas gitu ya. Menjaga satu saja sulit, apalagi kalau 2, 3 kan akan sulit. Ayah kan bukan kiai juga. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya. Gimana cara ayah tetap waras nih? Kan ayah di kantor pasti pusing kan. Sekarang aja ayah udah punya 2 kerjaan gitu. Di Jakarta ada, di Subang ada gitu. Banyak banget kerjaan di luar rumah gitu. Terus ketika ayah pulang, ternyata di rumah itu banyak juga masalah gitu. Mama ada masalah, dede ada masalah. Ayah gimana cara bagi fokusnya gitu? Ya prinsipnya kalau kita laki-laki, kalau pulang ke rumah, pulanglah sebagai laki-laki. Laki-laki itu adalah pelindung. Laki-laki itu harus banyak mendengar dan memahami. Sekalipun kalau mood beda-beda ya. Kalau mood orang itu mah setiap orang seperti halnya kehidupan, ada pasangan, ada siang, ada malam, ada pasangan, ada surut. Kadang-kadang kalau lagi emosi ya meledak juga. Tapi sebisa mungkin kita mencoba memahami dan lebih banyak mendengar. Datang sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, datang di rumah ya kita mendengar saja apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan. Seperti halnya juga kalau di kantor, jadi menjadi menjadi atasan, mendengar juga apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kesulitan. Yang paling utama dalam hidup adalah lebih banyak mendengar dan memahami, untuk kemudian kebenaran dijalani itu akan mencari jalannya sendiri. Karena komunikasi yang terbaik adalah mendengar. Iya, ya? Betul. Komunikasi terbaik adalah mendengar. Sekarang nih ya, nasihat ayah buat dede atau si kakak atau buat anak-anak di luar sana nih ya, yang takut nikah karena alasan belum mapan atau karena belum siap gitu. Nasihat ayah kira-kira gimana ya? Hidup itu pilihan. Mungkin orang tua yang lain akan berbeda pemikiran dengan ayah. Tetapi yang paling menjadi kebanggaan adalah bahwa anaknya, dulu ayah ingin anak ayah menjadi pejabat, menjadi orang berpangkat. Tapi selepas proses internal diri ayah sendiri dengan kehidupan yang berbagai berbagai drama, berbagai keluh kesah, berbagai kerikil di perjalanan ujian, akhirnya kemudian sampai di satu level bahwa
yang paling membahagiakan itu punya anak yang soleh, menjalani hidup tanpa neko-neko, sekalipun pekerjaan yang tetap belum didapatkan itu hanya tunggu waktu saja. Jadi artinya bahwa Dede harus menjalani hidup itu seperti air yang mengalir, tetapi kita sudah punya tujuan. Artinya bahwa satu, kita harus tetap struggle. Kedua, banyak berdoa. Ketiga, jangan terlalu berpikir yang berlebihan. Cita-cita boleh, tetapi yang berpikir yang berlebihan itu ya itu tadi, kadang-kadang kan pengen cepat berhasil begini tanpa memperhitungkan. Kita nggak usah juga terlalu seperti itu. Yang terpenting jalani saja apa yang sekarang lagi ditekuni, jalani itu. Suatu saat nanti akan ditemukan dengan jalan hidup Dede sendiri gitu. Mantap. Intinya lakuin yang sedang dilakuin, jangan lupa nih tujuannya mau kemana. Ya. Tujuan itu paling penting, guys. Ya paling ayah hanya bisa memberikan rambu-rambu saja. Misalnya Dede kalau ingin berkarir di dunia usaha, ya usahanya seperti apa, atau di dunia multimedia, ya tekuni itu, nanti juga akan sampai. Banyak kok di YouTuber juga yang hidupnya malah lebih nyaman dari basic usaha dia sebagai YouTuber, dia kemudian menjadi pengusaha travel. Ahmad Wildani sering nonton, Nugraha Febrianto yang khusus travel vlog untuk angkutan transportasi. Ahmad Wildani itu sekarang juga dia beli bisa gajinya luar biasa dari YouTube. Dia bisa beli Elep, dia juga produksi merchandise. Jadi dari basic usahanya seperti apa dulu, tekuni itu, nanti pengembangannya akan ketemu. Si kakak sekarang pengen jadi tekuni dulu di musik, nanti akan ditunjukkan mau jadi pengajar, mau jadi entertain, mau jadi misalnya menjadi produksi konten musik misalnya, atau buka studio menjual jasa. Banyak itu bisa ditemukan nanti. Tapi catatannya, satu, jangan mudah putus asa. Kedua, jangan berpangku hanya karena modal terbatas. Mumpung ayah masih bisa berpikir ke sana sini, jalan ke sini, banyak relasi. Mulai dipikirkan dari sekarang, karena hidup akan usia 30 akan semakin terlihat nanti gambarnya kedah kumah harus seperti apa gitu. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir nih ya. Beberapa pertanyaan terakhir. Ayah tuh sekarang ngelihat Dede itu kayak gimana ya? Apa ketakutan terbesar ayah pas ngelihat anak-anak ayah itu masuk ke dunia yang keras? Ya, orang tua pasti sama. Dunia ini memang sangat keras dan kejam. Ketakutan orang tua pasti sama. Takut anaknya tidak bisa struggle, tidak bisa bertahan di komunitas, di lingkungan, kemudian lingkungan apapun itu, lingkungan bisnis, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal. Makanya pesan ayah, pandai-pandai beradaptasi, pandai-pandai menjaga sikap. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi kita. Jangan sampai kita prinsipnya lebih banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Kemudian silaturahmi terus dengan siapapun, bersilaturahmi, karena silaturahmi itu bukan hanya ukurannya materi. Nanti siapapun teman-teman kita, mau teman SMA, teman kuliah, atau teman baru, tetap harus jalan silaturahmi. Nanti rezeki itu akan dibuka dari situ gitu. Your network is your net worth, teman-teman ya. Network jaringan yang penting. Relasi itu paling penting. Nah, sekarang agak visioner nih ya, agak ke masa depan ayah nih. Sekarang kan ayah udah enak ya, maksudnya enak tuh udah pernah ngerasain di titik terendah sampai sekarang ya di titik lumayan tinggi lah ya. Dengan level ayah. Iya. Untuk kedepannya ya, ayah ini pengen dikenal sebagai apa lagi ya? Sebagai pejabat yang sukses atau sebagai ayah yang berhasil? Cita-cita ayah sih jelas, ayah pengen jadi ayah juara satu sedunia, satu. Yang kedua, mau memasuki masa pensiun, ayah pengen ada kegiatan apapun itu, mau bikin konten, mau, artinya bahwa ingin menjalani hidup setelah pensiun itu, menjalani hidup dengan asik tapi bisa menghasilkan uang gitu. Ketika pensiun nanti. Iya, pensiun nanti. Mantap. Keren deh. Berarti
walaupun udah pensiun, ayah pengen tetap menghasilkan uang yang lebih gitu ya. Ya, artinya bahwa rezeki mah tetap. Yang penting menjaga tubuh ini supaya tidak langsung diam aja. Biasa bepergian setiap minggu ke Jakarta, ke sana ke sini, tiba-tiba harus tetap diam di rumah. Itu bahaya, ada psikologis tertentu, sindrom pensiun itu luar biasa. Artinya mudah-mudahan bisa menghasilkan uang di kemudian hari kegiatannya, mau jadi konten, mau jadi konsultan atau apapun itu. Tapi ya jalani sajalah nanti seperti apa. Oke nih, terakhir banget nih ya, pertanyaan terakhir banget nih. Apa satu prinsip hidup yang ayah pengen anak-anak ayah itu pegang sampai anak-anak ayah meninggal nanti ya? Satu, laki-laki itu tihangnya keluarga. Satu. Yang kedua, laki-laki itu sendiri kelak. Jadi yang ketiga, laki-laki itu harus selalu struggle apapun, dan laki-laki itu bukan nggak boleh menangis. Laki-laki itu tidak haram menangis. Yang terpenting bahwa laki-laki itu harus fokus pada tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya seperti apa, sekalipun nanti jalannya berliku, fokus terhadap tujuan utama kita sebagai seorang laki-laki, yaitu menghasilkan generasi yang lebih baik dari orang tuanya, kemudian bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya. Mengangkat harkat derajat itu bukan harus jadi pengusaha, bukan harus jadi pegawai atau jadi orang berpangkat juga. Menjadi anak yang soleh itu adalah investasi yang paling baik untuk orang tua. Mantap. Nah, ternyata sukses itu bukan soal seberapa tinggi kursi lo, seberapa tinggi jabatan lo, tapi seberapa jauh lo udah melangkah dari titik nol, titik terendah, sampai di titik yang udah melampaui batas. Nah, beliau ini, ayah saya ini adalah bukti nyata kalau manusia yang punya visi gak akan kalah sama keadaan. Walaupun keadaan gak punya duit, gak megang duit, anak-anak butuh susu, tapi beliau gak pernah menyerah sampai berada di titik yang ini. Terakhir ya. Pesan buat anak muda umur 20-an yang sekarang tuh lagi senengnya main, senengnya apa ya? Ya pokoknya gak pernah memikirkan untuk masa depan gitu. Nah, pesan ayah, apakah harus gitu anak muda umur 20-an gitu untuk segera memikirkan masa depannya gitu? Harus. Jadilah anak-anak yang secara pemikiran punya pemikiran yang liar, tapi liar dalam konteks positif, liar dalam konteks produktif, liar dalam konteks koridor yang tidak kemudian jauh dari norma-norma kehidupan, norma-norma agama. Karena apa? Yaitu tadi, setiap kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Itu adalah prinsip dari ayah saya, guys, ya. Dan itu patut dicontoh ya, karena emang sebetulnya bukan prinsip pribadi nyontek dari orang. Ungkapan kebenaran akan mencari jalannya sendiri juga sering dilontarkan oleh Adian Apitupulu. Mantap tuh. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, guys. Ya, gue Faris dan gue adalah bukti kalau perjuangan itu nggak pernah bohong. Karena perjuangan ayah saya kerasnya sama saya gitu kan. Sampai ketemu di 100 juta pertama.